Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aska Fauzah Sutisna dengan NIM 2209203. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang teks prosedur dengan cara yang seru, yaitu membuat sate bandeng. Selain memasak, kita juga akan mempelajari sejarah sate bandengnya loh. Yuk kita simak bersama-sama. Sebelum kita mulai masak sate bandengnya, kita pelajari dulu yuk teks prosedurnya. Nah, kalian ada yang tahu tidak nih, apa itu teks prosedur? Mari simak penjelasan berikut ini. Teks prosedur merupakan teks yang berisi langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Misalnya, cara memasak sate bandeng. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan apa itu teks prosedur? Kalau struktur teks prosedurnya kalian sudah pada tahu belum nih? Ayo simak penjelasan berikut ini. Teks prosedur memiliki 3 struktur. Yang pertama yaitu ada tujuan. Pada bagian ini menjelaskan apa yang akan dibuat. Yang kedua yaitu alat dan bahan. Berisi semua yang diperlukan. Dan yang ketiga yaitu langkah-langkah. Urutan cara yang harus dilakukan sampai selesai. Nah, setelah kalian mengetahui definisi dan struktur teks prosedur, kira-kira kalian tahu tidak nih, ciri-ciri teks prosedur itu ada apa saja ya? Ayo kita simak penjelasan berikut ini. Ciri-ciri teks prosedur yaitu yang pertama, menggunakan kata kerja perintah seperti potong, aduk, atau masukkan. Yang kedua yaitu berisi langkah-langkah yang berurutan. Misalnya, pertama, lalu, dan kemudian. Yang ketiga yaitu bersifat informatif dan mudah dipahami. Oke, tadi kan kalian sudah mempelajari definisi, struktur, dan juga ciri-ciri teks prosedur. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang sate bandengnya. Ada yang tahu tidak nih, sate bandeng itu berasal dari mana ya? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Kalau untuk sejarah sate bandeng, dulu kalau mendengar dari almarhumah Bu Haji Mariam, itu kan salah satu juru masak di Kesultanan. Dan itu di Kota Serang belum ada masakan khas Kota Serang. Nah, sedangkan di Kota Serang itu banyaknya ada tambak sate bandeng. Nah, disitulah membuat sate bandeng, tapi harus beda dengan sate kambing sate ayam. Tidak boleh dipotong-potong, harus utuh satu cara. Dibuatlah sate bandeng, ambil tahu orang-orang yang suka juga akhirnya sejak tahun 1970. Berarti dari juru masak ada satu suka langsung gitu ya? Iya. Berarti Asli dari Serang Hati Bandung. Berdasarkan penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa sate bandeng merupakan makanan khas dari Banten yang sudah ada sejak zaman dulu. Dulu ketika ingin menyajikan makanan khas Banten kepada para kesultanan, juru masak sangat kebingungan karena belum memiliki makanan khas Banten. Tetapi, karena di Kota Serang memiliki banyak tambak ikan bandeng dan para kesultanan hanya ingin memakan makanan yang utuh, akhirnya dibuatkanlah sate bandeng. Setelah disajikan kepada para kesultanan dan mereka suka dengan hidangannya, akhirnya sate bandeng ini resmi dijadikan makanan khas Banten. Nah, sekarang kalian jadi tahu kan sejarah sate bandeng? Oke, sekarang kita simak bersama-sama yuk cara membuat sate bandengnya. Oke, selanjutnya kita akan menyaksikan proses pembuatan sate bandengnya. Ayo kita lihat bersama-sama.
Langkah pertama yaitu membersihkan sisik ikan. Kalian bisa memperhatikan cara membersihkan sisik ikan dengan benar. Langkah kedua yaitu membersihkan bagian dalam tubuh ikan. Nah, pada langkah ini kalian harus pastikan kalau ikan sudah benar-benar bersih ya. Langkah ketiga yaitu mengeluarkan duri yang besar dari dalam tubuh ikan. Nah, pada langkah ini kalian harus hati-hati dengan duri ikan yang tajam ya. Langkah selanjutnya yaitu memukul-mukul tubuh ikan menggunakan pisau supaya lebih mudah untuk memisahkan duri-duri kecil dari daging ikannya. Setelah dipukul-pukul, keluarkan daging dari dalam tubuh ikan lalu masukkan ke dalam baskom. Nah, daging ikan yang sudah dikeluarkan dari dalam tubuh ikan kemudian dicuci sampai bersih. Setelah dicuci, kemudian haluskan dan pisahkan daging ikan dari duri-duri kecilnya menggunakan alat seperti pada video ini. Pastikan semua daging ikan halus dan tidak ada duri yang menempel pada ikan. Kemudian masukkan kembali ke dalam baskom. Langkah selanjutnya yaitu panaskan santan sampai mengental. Santannya jangan lupa untuk diaduk terus ya. Setelah santannya mengental, kemudian pisahkan air yang mengendap di bawah menggunakan selang seperti pada video ini. Nah, santan yang sudah dipisahkan dari air yang mengendap, kemudian tuang ke dalam nampan sambil dikipas supaya cepat dingin. Sambil menunggu santannya dingin, kita siapkan bumbu untuk marinasi daging ikan. Bahan-bahan yang perlu kita siapkan yaitu ada ketumbar yang sudah disangrai, lalu ada bawang goreng, kemudian ada gula merah yang sudah dihaluskan, dan yang terakhir yaitu ada gula putih. Bahan-bahan yang sudah dimasukkan tadi kemudian diaduk sampai merata. Pastikan bumbu dan daging ikan teraduk sampai merata. Kemudian masukkan santan ke dalam daging ikan yang sudah dimarinasi. Santan yang dimasukkan yaitu sekitar 3 nampan. Kemudian campurkan dengan garam. Lalu aduk sampai semuanya merata. Langkah selanjutnya yaitu masukkan adonan daging ikan ke dalam tubuh ikan menggunakan corong dan kayu seperti pada video ini. Setelah dimasukkan adonan, kemudian ikannya dimasukkan ke dalam tusukan bambu seperti pada video ini. Langkah selanjutnya yaitu bakar ikan sampai setengah matang. Kemudian lepaskan sirip ikannya. Selanjutnya yaitu lapiskan ikan dengan adonan yang sudah dibuat tadi. Lalu bakar sampai adonannya menempel pada ikan. Lakukan hal yang sama pada sisi sebaliknya.
Langkah selanjutnya yaitu bakar ikan sampai benar-benar matang. Jangan lupa ikannya dibolak-balik supaya tidak gosong. Setelah ikannya matang, kemudian masukkan ke dalam boboka atau baskom. Langkah selanjutnya yaitu potong tusukan bambu supaya lebih mudah untuk di-packing. Setelah ikannya dingin, kemudian masukkan ikan ke dalam box. Jangan lupa lapisi ikannya menggunakan daun pisang. Nah, sekarang sate bandeng siap disajikan. Wah, seru sekali ya. Sekarang kalian sudah pada tahu kan bagaimana cara membuat sate bandeng dan juga sejarahnya. Yuk mari kita lestarikan bersama sate bandeng sebagai kekayaan kuliner Indonesia. Dengan belajar cara membuatnya dan mengenalkan sate bandeng kepada orang lain, kita bisa membantu menjaga tradisi dan budaya yang sangat berharga ini. Ayo mulai sekarang, coba buat sate bandeng di rumah dan ajak teman kalian untuk menikmati kelezatannya. Dengan cara ini, kita bisa melestarikan makanan tradisional Indonesia untuk generasi yang akan datang. Nah, mungkin itu saja pembelajaran pada hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.